Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam Putramu Kristus Yesus, pada saat ini kami bersyukur atas anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan atas kami. Tuhan berikan kesempatan bagi kami dan waktu yang baik untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada saat ini dari Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului mereka. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, menjadi murid adalah hal yang istimewa. Menjadi murid adalah hal yang istimewa. Bapak Ibu, saudara-saudara, terkadang hamba-hamba Tuhan, pendeta dan pimpinan jemaat, gembala sidang, sangat-sangatlah sulit untuk memilih pelayan-pelayan yang ikut mengambil bagian melayani Tuhan di gereja kita masing-masing. Karena apa, Bapak Ibu, saudara-saudara? Banyak orang yang merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Banyak orang merasa keluarganya tidak mendukung untuk melayani Tuhan. Tetapi itu semua adalah tantangan-tantangan. Itu adalah kehidupan yang sering menghambat kita untuk melayani Tuhan. Kita harus percaya, Bapak Ibu, kita terpanggil dan kita bisa melayani sampai pada saat ini. Itu adalah keistimewaan yang kita terima dari Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan kita lebih hebat dan berkompeten daripada orang lain, bukan. Tetapi hati yang mau melayani, hati yang mau berkorban, hati yang mau berserah dan bersyukur kepada Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika semua orang percaya memberikan hati untuk melayani, maka akan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam rumahnya untuk saling melayani. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah menjadi pelayan di balik keistimewaan akan ada sukacita yang kita alami? Bukanlah sukacita, tetapi akan banyak tantangan, penolakan, bahkan sindiran yang mungkin akan kita terima dan dengarkan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Yesus dan murid-muridnya ditolak oleh orang-orang Samaria. Sehingga kedua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau agar api dapat turun atas mereka?" Ini suatu perbuatan emosional karena Yesus dan mereka ditolak, tidak disambut oleh orang-orang Samaria. Tetapi Yesus menegur mereka dan berpaling, dan mereka pergi ke desa yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjanjian lama Yesus dinubuatkan memang harus menderita. Dia ditolak dan tidak dianggap. Tetapi ketika Yesus dinubuatkan untuk tidak diterima, bukan oleh semua kelompok, tetapi kelompok-kelompok tertentu, masih banyak orang yang mau menerima dan percaya kepada Kristus Yesus. Sehingga Kristus Yesus tetap menjalankan misinya, memberitakan kepada orang-orang yang rindu mendapatkan keselamatan, kepada orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk diselamatkan, dan berita kerajaan Allah harus disebarluaskan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini juga mungkin sering kita alami. Sering kita kecewa dan malu ketika firman yang kita sampaikan tertolak dan tidak dianggap, mungkin disepelekan, dan kehadiran kita di sekitar lingkungan pelayanan kita pun kita tidak dianggap, kita dipandang sebelah mata. Tetapi itu bukan membuat kita semakin ciut, tapi kita percaya Kristus yang terlebih dahulu mengalami penolakan dan penderitaan, kita juga mengalami itu, tetapi kita tetap maju. Karena masih banyak orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, melihat dan menyaksikan pelayanan yang kita lakukan dan kerjakan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu yang kita katakan tadi. Menjadi murid itu adalah hal yang istimewa. Tetapi di balik keistimewaan itu ada banyak penderitaan, tantangan yang akan kita hadapi. Ketika Yesus mengatakan hal demikian, Yesus berjalan dengan murid-muridnya ke desa lain. Dan di tengah jalan ada orang berkata, "Aku mau mengikut engkau, aku mau mengikut engkau, aku mau mengikut engkau." Tetapi mereka menyampaikan alasan-alasan tertentu, terlebih agar mereka dapat mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tegaskan kepada orang yang bertanya kepada mereka, "Mengikut aku itu tidak mudah. Semua harus ditinggalkan. Mengikut aku itu tidaklah gampang. Tidak mendapatkan tempat khusus. Tapi dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, asal kita mau setia kepada Tuhan, maka pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Ketika kita menjadi murid Tuhan, maka semua akan kita tujukan dan prioritaskan kepada kerajaan Allah. Firman Tuhan harus diberitakan, sekalipun keadaan yang tidak mungkin. Mungkin ada persoalan keluarga, persoalan rumah tangga dan anak-anak. Kalau pelayanan yang telah ditujukan kepada kita harus kita kerjakan. Kerajaan Allah
menjadi prioritas kita untuk kita beritakan. Itulah yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita setia, ketika kita tulus dan taat untuk menjadi murid Tuhan, maka kita juga akan dipelihara dan diberkati Tuhan. Tuhan tidak janjikan menjadi murid itu akan mengalami keistimewaan atau mengalami kebahagiaan dan sukacita. Tuhan tidak akan janjikan itu. Tetapi Tuhan akan pelihara setiap kehidupan orang-orang yang berserah dan percaya akan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita jadikan Tuhan yang utama. Ketika kita dipanggil, ketika kita melayani Tuhan, itu adalah hal yang istimewa, hal yang membuat kita bersukacita dalam Tuhan. Kalau secara kedagingan mungkin kita tidak dapat merasakan apa-apa, tapi secara iman rohani kita menjadi anak Tuhan yang istimewa, karena kita dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Walaupun akan banyak orang yang tidak menerima kita, walaupun banyak orang yang akan menyangkal dan menolak kita, bahkan memfitnah dan menghina kita, tetapi kita percaya firman Tuhan tetap dirindukan bagi setiap orang-orang yang suka dengar-dengaran firman Tuhan. Tetap percaya, semangat, masih banyak orang yang menantikan dan merindukan kita dalam pelayanan di dunia ini. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya kami adalah murid-murid yang istimewa. Keistimewaan kami boleh kami yakini Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk melewati setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami ada sampai hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi karena kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan pakai waktu ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan melihat kasih Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk boleh memahami, mengerti dan mengimani firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 66, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 66, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala kepekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkanlah nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara,
pada umumnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kami menawarkan tema memuji Tuhan karena kasih-Nya. Memuji Tuhan karena kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada umumnya seseorang akan terus mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan orang lain kepada dirinya. Bukan hanya mengingatnya, tetapi dia juga akan memberikan pujian kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Dia mengatakan, oh, orang itu sangat baik, dia pernah menolong aku, dia akan menjadi teladan dalam hidupku, dia adalah orang yang bisa menjadi berkat. Kita akan memuji dia karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita alami dan rasakan secara langsung. Sehingga kita puji-puji dia dan kita katakan, kita saksikan kepada semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita kepada orang yang pernah melakukan kebaikan walaupun hanya sekali, kita memberikan pujian? Bagaimana dengan kita kepada Allah? Apakah Allah yang tetap terus melakukan banyak kebaikan, banyak kemurahan dalam kehidupan kita? Kita ingat dia, kita puji dia, kita sembah dia, dan kita nyanyikan segala pujian. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau pemazmur yang kita renungkan ini menyanyikan pujiannya, menyanyikan mazmurnya, mengagungkan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kedahsyatan dan kehebatan bahkan kekuatan Tuhan lewat mazmurnya. Pemazmur mau mengatakan, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, kebaikannya, kedahsyatannya dan kekuatannya sangatlah luar biasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara? Apa yang kita alami? Hubungan apa yang baik yang kita pernah alami dan nikmati bersama dengan Tuhan? Pernahkah kita merenung apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu hal yang luar biasa. Kalau kita memandang Bapak Ibu segala ciptaan Tuhan, bukankah itu kedahsyatan dan kehebatan Tuhan? Sehingga layaklah Tuhan menerima pujian dan sembah sujud kita. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang yang tidak merenungkan hal-hal itu. Hidupnya seperti biasa-biasa saja. Dia bisa melewatinya, dia pikir karena kekuatan dan hebatnya, bukan karena Tuhan. Pemazmur mengingatkan kembali orang-orang percaya Bapak Ibu. Bagaimana Allah memimpin umatnya bangsa Israel, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Pemazmur ingatkan kita, mengingatkan orang-orang percaya, bagaimana Allah menuntun mereka. Laut menjadi kering dan mereka dapat berjalan, sehingga mereka dapat keluar, lari dari kejaran tentara-tentara yang gagah perkasa, sehingga umat Tuhan dapat memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Semua karena apa? Karena kasih Tuhan. Perlu kita mengingat ke belakang segala perkara-perkara yang pernah Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menyatakan kasih Tuhan itu luar biasa. Sehingga layaklah kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kita sampai bisa pada detik ini, banyak hal-hal kesulitan yang pernah kita lalui di masa-masa lampau dan di belakang kita. Itu karena siapa? Apakah karena hebat kita? Atau karena pikir pintar kita? Bukan. Tanpa Tuhan, kita tidak sampai saat detik ini. Tapi bagaimana Tuhan menolong kita, mengangkat kita dan menopang kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Disitulah kita melihat karya dan kasih Tuhan. Kalau kita mengingat hal itu Bapak Ibu saudara-saudara, seketika kita mengalami kesulitan, maka kita akan nyanyikan syukur bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Seperti yang pemazmur katakan, nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan, muliakanlah Tuhan, sampaikanlah puji-pujian kepada Tuhan. Itulah yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pasti kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini pernah merasakan kasih Tuhan, amin. Kalau kita pernah merasakan kasih Tuhan itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang memuji dan menyembah Dia. Datanglah kepada Dia. Ingatlah, ketika kita diangkat dan ditopang oleh Tuhan dalam perkara kehidupan kita, di sana kita melihat tangan kasih Tuhan menopang kita, sehingga kita bagaimana dapat menyembah, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Itu kata pemazmur. Kalau kaki kita sudah goyah Bapak Ibu, berarti Tuhan tidak bersama dengan kita. Tetapi ketika kita kuat, tangguh dalam menghadapi lika-liku kehidupan dunia ini, di situ kita melihat Tuhan menopang kaki kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak membiarkan sedikit pun ketika kita menghadapi persoalan hidup, asal kita mau memuji, bersyukur, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus yakin Tuhan itu hebat. Tuhan itu merencanakan hal-hal yang luar biasa, yang terkadang tidak kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan dahsyat. Kita dapat lihat dari ciptaan-ciptaan yang telah Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita ragu lagi akan kuasa Tuhan? Tidak. Kita semakin yakin kalau Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus memelihara dan menopang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini untuk tetap memuji, memuliakan Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang kami alami selama hidup kami. Mampukan kami dengan roh-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.